Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu, bapak-bapak, alhamdulillah pagi hari ini kami bisa hadir dan alhamdulillah tadi terima kasih sudah diawali keterangan dari Pak Haji Jailani Mustafa tentang berbagai amalan dalam ibadah haji. Ya. Tadi disebutkan yang haji tamattu itu melaksanakan umrah dulu, kemudian menanti datangnya setelah selesai umrah, menanti datangnya saat atau hari untuk melaksanakan ibadah haji. Sudah diterangkan bahwa ibadah haji itu masuknya tanggal 8 sampai selesai. Tanggal 8 kalau Nabi dulu sampai 8 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah. Jadi selama menanti haji, panjenengan memperbanyak ibadah ke Masjidil Haram. Ya, mudah-mudahan peraturannya dirubah. Sebab kalau sekarang ini yang boleh masuk ke halaman Masjidil Haram atau halaman Ka'bah, ya, itu hanya mereka atau orang-orang yang melaksanakan umroh. Kalau kakung ditandai dengan memakai pakaian ihram. Sing rada gampang sing putri karena memang pakaian ihramnya antara berpakaian ihram dan tidak berpakaian ihram itu kan sama saja. Mudah-mudahan nanti di waktu haji tidak dibatasi begitu, sehingga orang bisa melaksanakan ibadah dengan leluasa, ora usah dadak nganggo ngakali. Sekarang ini banyak cerita orang yang umrah itu untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan ibadah tawaf itu ngakali memakai kain ihram. Lajan jerone ya isih nganggo celana, nganggo kaos, ya. Kemudian kalau berpakaian ihram dibolehkan masuk. Nah, kemudian setelah tanggal 8 Dzulhijjah tadi sudah disampaikan bahwa program dari pemerintah ibadah haji itu dilangsungkan dari tanggal 8 ini berangkat dari hotel langsung ke Arafah. Ini suasana tenda di dalam Arafah, di Arafah. Jadi sudah jauh berbeda dengan dulu. Mulai tahun 2017 itu tenda sudah dibuat besar-besar, sudah tinggi. Jadi tingginya tenda kalau dengan ini lantai ini ujungnya mungkin masih tinggi tendanya. Nah, kemudian yang kedua juga sudah dilengkapi dengan AC dan karpet, jadi lebih nyaman. Ya, tapi yang dari jamaah yang tidak melaksanakan langsung ke Arafah juga diperkenankan. Nah, ini kalau tanggal menjelang pelaksanaan ibadah haji, ya, waktu haji itu dilakukan pada hari-hari yang sudah di bulan yang sudah ditentukan. Bulan haji, bulan untuk pelaksanaan haji itu sejak bulan apa, Bu? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan ini yang Dzulhijjah yang ada perbedaan dengan tanggal 8 apa tekan tanggal 10. Ya, 10 itu maksudnya malam 10 ketika jamaah sudah meninggalkan Arafah, itu masih diperkenankan orang berangkat haji langsung jujuk neng Arafah wukuf pada malam hari.
sebentar wukuf, kemudian meninggalkan kayak wukufnya jamaah yang dinamakan apa namanya itu disafarikan ya, namanya safari wukuf. Safari wukuf itu orang-orang yang menderita sakit, yang kebanyakan kemudian ditampung di rumah sakit karena wukuf ini adalah rukun, bahkan Nabi mengatakan al-haju Arafah. Haji itu adalah puncaknya atau pada pokoknya wukuf di Arafah. Maka yang sakit pun dibawa ke sana. Namun yang sehat ini sekarang ini ya mulai tahun 2014 maktab itu apa Bu? Nah, ini sing keliru mungkin ya. Salah. Maktab itu bukan hotel Bu. Maktab itu secara harfiah maknanya kantor atau meja. Kok Leo kok dewemen. Jadi begini, haji itu kan diselenggarakan oleh dua negara. Satu negaranya masing-masing jamaah, neng pendaftaran, neng manase, pelatihan pembelajaran haji itu. Ada kemudian berangkat lewat embarkasi, mabur ke sana, golek ke hotel, itu semuanya diurus oleh negara masing-masing, yang negara itu mengurusi hajinya. Tapi ada juga negara yang tidak mengurus haji, ya, terutama negara-negara yang muslimnya minoritas. Nah, kemudian setelah sampai di Arabnya, kalau dulu semuanya ya, kalau sekarang pengelolaan penempatan, pengelolaan ibadah itu kepada yang namanya maktab. Ya. Di maktab itu adalah panitia penyelenggara haji pemerintah Arab Saudi yang paling bawah, yang langsung berhadapan dengan ketua kloter dan berhadapan dengan jamaah. Nah, mereka punya kantor sendiri, punya ada ketua, ada anggotanya. Ketuanya dinamakan ketua maktab. Nah, masing-masing maktab ini diserai tanggung jawab sekian kloter. Yeah. Jadi nanti satu maktab itu penjaringan tidak hanya dari kloter SOC, bisa campur aduk. Rata-rata kalau yang dulu satu maktab itu sekitar 7 kloter. Nah, maktab inilah yang kemudian menyelenggarakan pemberangkatan ke Arafah, pemberangkatan dari Arafah ke Musdalifah, pemberangkatan dari Musdalifah ke Mina, dan kemudian pemulangan dari Mina ke hotel. Ini yang menyelenggarakan maktab. Kemudian yang kedua, maktab ini yang ngurus kalau ada jamaah haji wafat. Jadi nganti wafat di sana, ya itu yang ngurus maktab. Yeah. Jadi sekali lagi, maktab bukan hotel. Jadi ojo nanti ana sing takon maktabmu lantai piro. Lho, maktab kok lantai piro ki? Nggonku maktab lantai 30. Maktabku nang Kiswah ya pokoknya bener maktabnya di Kiswah, tapi maktab itu bukan hotelnya itu. Nah, mereka punya kantor sendiri. Ya, maktab ini mempunyai kantor sendiri, yang biasa sering hubungan dengan maktab adalah ketua kloter. Paham ya? Nah, di atas maktab kalau di sana namanya muassasah. Jadi kayak jamaah haji Indonesia ini ada maktabnya yang berurutan nomornya 1 sampai berapa itu. Nah, sehingga nomor maktab ini selalu ditempelkan di hotel di mana jamaah tinggal. Kalau hotelnya tidak besar, jadi ada beberapa hotel yang tertulis maktab angka yang sama. Ya, di maktab Selawe enek sing neng
Jarwal kalau dulu ya, ada lagi yang ada di Maispalah begitu. Ya. Tapi kalau sekarang mudah-mudahan tidak dirubah, SOC itu jamaah dari Solo kan SOC, atau jamaah ya jamaah dari SOC itu sampai tahun yang kemarin letaknya di Kampung Jarwal. Jadi umpama ada maktab yang membawai 2 hotel, dua-duanya berada di Jarwal. Nah demikian, ini jadi perbedaannya. Nah maktab ini pada kegiatan yang akhir ini wewenangnya sudah banyak dikurangi oleh pemerintah Indonesia. Kenapa? Mergo ya ora pati pengarane ora pati lancar gitu. Dulu maktab ini yang mengatur tentang pemasokan air. Maktab ini yang ngatur tentang namanya keberangkatan, kalau ini sampai sekarang masih ya, diatur keberangkatan ke Masjidil Haram. Nah, kemudian maktab ini yang ngatur kalau ada jamaah yang yang wafat tentang penguturannya. Kemudian maktab ini juga yang ngatur tentang ketika dulu kan belum ada di urung eneng konsumsi. Ya. Adanya konsumsi hanya ada pelaksanaan ibadah haji. Nah, yang ngurusi makan minumnya jamaah haji ketika kegiatan Arafah, Mina, Musdalifah ini dulu maktab. Sehingga masing-masing maktab itu ada tulisannya hanya angka saja. Masing-masing maktab di dalamnya biasanya di dua belakang atau paling depan ini adalah dapur. Nah, untuk memasakkan segalanya untuk keperluan jamaah, ini dulu. Nah sekarang wewenang maktab ini sudah dikurangi satu tidak, oh ya dulu termasuk juga membagi tempat bagi jamaah haji. Itu yang membagi adalah maktab. Maka begitu jamaah haji sampai di Madinah atau sampai di Mekah kalau gelombang kedua, langsung ketua kloter dia diminta mengajak seluruh ketua rombongan menemui maktab, diterima di situ, meskipun mungkin kantornya tidak di situ, untuk kemudian dibagi jumlah jamaah untuk diletakkan di kamar mana saja. Ya, ketua kloter nompo kunci untuk kloter biasanya sekitar 7 rombongan, ya sekitar 7 rombongan, maka ketua kloter membagi masing-masing rombongan sudah di ponto-ponto begitu. Kalian ini untuk rombongan ini kuncinya, dan ini kamarnya ada di kamar ini anak sing melupat barang itu. Nah sekarang tidak, yang membagi jamaah ini, yang membagi tempat jamaah baik di Madinah maupun di Mekah ini adalah Panitia Haji Indonesia. Nah, kemudian juga untuk mengurangi risiko royoan kamar, kalau royoan gon, aku amorku pengen saarku dadi sak kamar. Ini kemudian sudah diantisipasi, pembagian tempat ini langsung dibagi oleh Panitia Haji Indonesia. Masing-masing kamar itu muatnya berapa sudah langsung juga ditulis dengan namanya, sing manggon kene sapa-sapa. Jadi meringankan tugas Karu dan Karom dan Ketua TPIH. Kalau dulu kalau ada mampetnya air atau apa, ini laporannya ke maktab. Kalau sekarang laporannya kepada petugas haji Indonesia yang ditugasi tunggu di hotel itu. Ya. Kalau dulu jamaah haji belum mendapatkan konsumsi di Mekah dan di Madinah, ya, di Madinah dan di Mekah. Kalau dulu yang pertama kali mendapat konsumsi itu jamaah haji di Mekah, di Madinah. Jadi kalau dulu zaman Pak Jalani berhaji pada tahun-tahun 90-an sampai tahun 2000 2002 2003 ini masih jamaah haji itu ketika di Mekah, ketika di Madinah mendapatkan namanya, orang dulu menyebut sakarah.
Nah, sakaroh itu apa? Sakaroh niku istilah yang digunakan jamaah haji mendapatkan logistik, eneng beras, eneng gula, eneng teh, eneng super mie. Kemudian saya kurang tahu, kalau saya pas dulu itu tidak ada orang yang minyak, ya adanya gula teh, kemudian sama super mie. Ya. Di pirang-pirang dino haji ki mangani super mie gitu ya. Minyak mie. Nah, kemudian mulai tahun 2007 ini jamaah haji sudah ketika di Madinah itu mendapatkan jatah konsumsi makan siang dan makan malam, paginya tidak. Nah, dulu yang ngurus makan-makan ini di Madinah, ini jamaah ini adalah petugas Indonesia. Sekarang ini jamaah haji tahun yang lalu, baik di di Madinah maupun di Mekah, semua konsumsi sudah disediakan oleh pemerintah, panitia pemerintah kita, ya, dengan ditenderkan cateringnya. Nah, sehingga mudah-mudahan yang akan datang pelaksanaannya seperti tahun kemarin, hingga Bapak dan Ibu tidak perlu menyiapkan membawa beras, nggowo lawuh, kalau lawuh mungkin masih perlu Bu. Menawa nek ora cocok, nek ngawekani ora cocok atau menjagani, mungkin kita ada makanan-makanan yang memang dipantang karena apa itu, karena nasihat dari dokter. Orang-orang yang kolesterolnya tinggi kan mungkin mangan goreng-gorengan. Nah ini kalau kita sanggup lawuh itu sudah kita sesuaikan dengan apa yang kita kerjakan. Ini lagi sekali lagi tentang maktab. Dan kalau ada keran bocor, kalau ada pintu kuncinya hilang, ya ini masing-masing orang kan dibawa di gawani pintu itu pintu kamar yang wujudnya kalau sekarang hotel kan dengan kartu, Pak. Ini yang ngurus itu kunci ini juga petugas Indonesia. Nah, sehingga itu wewenang maktab semakin kecil. Ya. Maka kemudian maktab menggunakan kesempatan ketika pemerintah Arab Saudi membolehkan maktab untuk menyelenggarakan tarwiyah bagi jamaah haji yang negaranya tidak memprogramkan tarwiyah. Termasuk Indonesia ini kan tidak memprogramkan tarwiyah. Tarwiyah itu apa, Bu? Tarwiyah itu sama-sama waktu hajinya tanggal 8 Dzulhijjah berangkat. Yang tarwiyah ini setelah mengucapkan labbaika hajan berangkatnya ke Mina. Ya, untuk apa? Bermalam di Mina malam tanggal 9. Jadi jamaah haji yang tarwiyah itu sama sekali tidak bermalam di Arafah. Ya. Nah ini yang menyelenggarakan siapa? Yang menyelenggarakan maktab. Jadi maktab langsung menyelenggarakan setelah kira-kira kurang 10 hari atau kurang sepekan dari pelaksanaan ibadah haji, maktab akan keliling ya, ke wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk apa? Untuk menawarkan siapa yang mau tarwiyah difasilitasi oleh maktab. Ning yo kuwi konsumsi ditanggung sendiri, ya, tapi yang menyelenggarakan maktab, sehingga maktab dalam tawarannya itu menarik uang konsumsi, ya, menarik uang konsumsi. Ya, per orang berapa? Gitu. Ya kali sakarpe letowo gitu ya. Kalau tahun kemarin ini katanya letowo rata-rata 300 real per orang. Nah, diganti pinter-pinteran lenganyang. Kalau dulu aslinya tahun 2014 itu 200 itu maksimal tuh. Ngomong yo ora maca tulisannya, saya cuma mendengar maksimal ditarik 200 real. Nah, ketika saya melaksanakan tarwiyah
yang bayar pertama kali tahun 2014 itu akhirnya kena 150 nyang-nyangan. Wis klebu rego sing apik. Tapi akhir-akhir ini paling murah ya 200. Paling murah 200 real. Nah, sehingga untuk apa ini? Untuk menjamu dan menjaga serta menyelenggarakan tarwiyah di Mina ini sesuai dengan seperti pelaksanaan haji. Jadi jamaah itu kopen betul. Kopen betul. Jadi penyelenggaraan di tarwiyah itu ya untuk dapat makan 3 kali. Ini yokui 1 kali makan hampir 70 real. Ya. Bahkan kalau yang maktabnya bagus itu lengkap dengan beberapa macam minuman serta buah-buahan. Ya, ini penjali kembali tentang maktab. Ya, kita amun paham Bu nggih. Jadi jangan sampai nanti ada yang bertanya lagi maktabmu madhep nyandi. Ayo Bu, sakarepe maktab dar madhep kok ngalor ya oleh ngidul ya oleh. Karena maktab itu orang. Kita lanjutkan, tadi sudah sampai Pak Jailani tentang pelaksanaan ibadah haji. Ya, kalau yang tergambar ini adalah tenda yang ada di Mina, Bu. Ini tenda yang ada di Mina, ini bentuknya kecil-kecil begini ini, tapi gabung-gabung jadi satu, jadi blok. Tapi juga kembali ke Arafah tadi, Mas. Nah, kembali ke Arafah. Jadi kalau yang tarwiyah langsung duduk sini Bu, yang tarwiyah langsung oleh maktab diangkat duduk sini dan biasanya mangkate itu sore hari karena bis yang digunakan juga sama yang akan digunakan untuk mengangkut jamaah haji yang tidak tarwiyah. Habis maghrib di sana ngapain saja? Nah, orang tarwiyah itu Nabi dulu ya hanya melaksanakan tinggal di Mina. Orang ada yang menerjemahkan tarwiyah toto. Ada yang kemudian mencari air ini aku orang tahu ngerti sumber air yang ada di Mina. Mungkin dulu ada aliran air yang diusahakan oleh istrinya Harun al-Rasyid itu mengalirkan air dari sumber yang jauh dari kota Mekah dialirkan ke Mekah. Nah, kemudian tanggal 8 haji yang saya ceritakan yang tidak tarwiyah ini, kalau yang tarwiyah 8 haji itu ke Mina, yang kemudian berangkatnya ke Arafah tanggal 9 pagi setelah sholat subuh, tapi yang tidak tarwiyah langsung dari gedungnya di Mekah, dari maktabnya di Mekah ini, diberangkatkan langsung menuju ke Arafah. Itu juga sistemnya tarodudi dan diundi. Undiannya di dalam maktab itu yang undian masing-masing antar kloter. Ketua kloter itu dipanggil, satu maktab biasanya 7 kelompok terbang, kemudian masing-masing mengambil undian berangkat pada urutan yang keberapa. Kalau ada urutan yang pertama, biasanya sekitar jam 9-10 pagi itu sudah diangkut. Menuju kemana ini? Menuju ke tenda Mina. Ini tenda Mina dari luar, ya seperti ini. Ya, kemudian dalamnya tadi, ya, jadi dijujuknya di situ. Kemudian bisnya kembali. Ya, kalau saya tidak salah ingat, dulu masing-masing maktab itu hanya dapat jatah 4 bis. Hanya jatah 4 bis. Untuk apa? Untuk jaga nih supaya jalan tidak terlalu penuh dengan bis iso mlaku. Nek dipolke anggar sak maktab itu jumlahnya piro dibagi menurut jumlah itu dengan bisnya, nah, itu jalan yang menuju ke Arafah tidak muat. Nah, ini bis, ini sudah ada di Mina kalau ini. Nah, kembali ketika ada di Arafah, kemudian yang jamaah yang tidak tarwiyah ya hanya bermalam saja di situ, tidak ada amalan khusus. Karena amalan khusus yang ada di Arafah adalah wukuf. Nah, menanti waktu wukuf ya tentu banyak yang mengisi kegiatan
dengan baca Al-Quran, ya, dengan apa? Kalau Nabi dulu ketika berada di ibadah, dia ada di wilayah Armina, Arafah, Armus, sekarang dikatakan Armusnah, Arafah, Musdalifah, Mina. Ini sholatnya ketika di Mina dan seterusnya itu dikosor. Sehingga ketika dikosor, kita tidak punya tuntunan dari Nabi untuk melaksanakan sholat rawatib. Ya, sholatnya dikosor, di sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya tidak ada. Nah, setelah menjelang wukuf, ya kira-kira jam 10 itu kemudian ketua kloter atau pembimbing ibadah mengingatkan untuk segera toto untuk melaksanakan wukuf. Nah, dengan apa? Dengan mengambil air wudhu bagi yang sudah batal. Nah, mengambil air wudhu untuk apa? Bukan untuk wukuf ya. Wukufnya itu tidak disyaratkan bebas dari hadas. Ya, tidak disyaratkan bebas dari hadas. Namun Nabi itu ketika wukuf, beliau sebelum waktu wukuf itu belum masuk ke Arafah. Nah, beliau ada di tendanya yang ada di Namiroh. Nah, menjelang waktu zuhur, beliau Rasulullah ini malah keluar dari batas Arafah, ya sekarang ada batasnya itu, menuju ke tengah lembah atau wadi yang dinamakan Wadi Uronah. Beliau kemudian berkhutbah. Ya, ngurung nganggur speaker tadi sing iso mireng ya mau sing cedak. Apalagi kalau berkhutbah bicara di tempat yang terbuka ini, kari angine melayu neng ndi. Nah, angine ngalor sing akeh sing mireng ya daerah lore sing ngendikan. Nah, apa semuanya mendengar khutbah Nabi? Oh tidak. Nah, sehingga Nabi selalu berpesan yang mendengar ada kewajiban menyampaikan kepada yang tidak mendengar. Ngandani sing ada-ada. Ben orang telung-telan nguruyuk gitu. Selesai khutbah, Nabi kemudian minta untuk azan diazani. Jadi bar khutbah kalau Jumatan itu kan azan dulu terus khutbah. Kalau ini tidak, khutbah dulu terus azan. Setelah azan langsung diminta iqomah. Nah, Nabi melaksanakan pada waktu harinya Jumat, tapi Nabi melaksanakan sholat duhur, tidak sholat Jum'ah. Ya, disegaskan kenapa kok tidak sholat Jum'ah? Karena Nabi berkhutbah dulu sebelum azan. Maka dikatakan oleh periwayat hadis itu Nabi sholat duhur dikosor. Selesai sholat duhur dikosor, kemudian dilanjutkan iqomah lagi, sholat ngasar dikosor. Nah, selesai sholat ngasar dikosor, Nabi kemudian bergegas masuk ke Arafah, tapi tidak menuju di tendanya yang ada di Namiroh. Ning bablas Nabi menuju ke Jabal Rahmah. Nah, maka disebutkan Nabi wukufnya di sebelah timur Jabal Rahmah, di tempat yang rendah, maksudnya tempat rendah itu di luar Jabal Rahmah itu tempatnya datar. Nah, dulu di tempat Nabi wukuf itu dibangun musola kecil, tapi karena banyak orang yang kemuriuk rebutan musola ini, akhirnya musolanya dibongkar. Ya, masjid orang menyebut masjidnya dibongkar dan bekasnya juga dihilangkan. Nah, kalau yang berhaji tahun 90-an masih bisa mencari bekas tempat wukuf Rasulullah karena situ ada fondasinya. Kalau kita tidak usah kita berwukuf di tempat Nabi wukuf, karena Nabi mengatakan seluruh Arafah adalah tempat wukuf. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kita ketika wukuf keluar dari batas Arafah. Nah, kenapa? Ya ini kalau peta Arafah ada mas, peta tapi ya. Kalau tidak ada ya sudah. Nah, Arafah itu kan bentuknya hampir setengah lingkaran gitu. Tapi yang bagian utara agak melonjol ke utara. Ya, agak melonjol ke utara itu
disitulah wilayah wukufnya jamaah Indonesia. Bertahun-tahun tidak di, nah ini Arafah ya. Ini kan ya angel di, nah ini Arafah, nah, nah di sini ini ada tempat yang lonjol ke utara. Ini biasanya jamaah haji Indonesia wukufnya pada dari tahun ke tahun di sini, diplot di sini. Sehingga yang di ujung utara ini dekat dengan, tapi alhamdulillah dibatasi jalan. Ya ada jalan keliling Arafah ini, sehingga kalau wukuf jangan sampai keluar dari jalan ini. Ya, kalau kebetulan maktab panjenengan berada di tepi ini. Nah ini Arafah. Nah setelah sampai di tempat wukuf, Nabi dulu wukufnya di atas ontanya. Nah ini tidak bisa kita tirukan. Nah, maka ini memberikan kebebasan, wukuf itu bisa di atas apa saja, termasuk di atas karpet yang ada di dalam tenda. Kemudian yang kedua, Nabi ketika wukuf itu menghadap kiblat. Maka juga disunahkan ketika kita wukuf, pilih lungguh ya madhep kiblat. Rampung sholat ora diowahi madhepe. Ya, karena selesai sholat masuklah waktu wukuf. Nah, diperbanyak zikir, doa, ya istighfar, ya kesel yo ngaji karena waktunya panjang ini. Ya, kalau jenuh dengan dengan kegiatan, sing ngantuk keturun ya, atau ya tidak apa-apa. Asal tidak jarak niate mau ngarep turu. Rampung sholat wis layah-layah lah. Ngerti-ngerti rampung wukuf. Nah, Nabi dulu melaksanakan wukuf, ya, kira-kira di Jabal Rahmah, tidak ada tandanya di sini. Ya. Saya lupa apa ini ya, berdua ini. Nabi dulu ketika wukuf sampai betul-betul matahari terbenam. Beliau tidak berubah dari tempat wukufnya. Ini kalau ada yang mampu begitu, ya luar biasa ini. Ya. Karena godanya nggak wiwit, ya, wiwit ngasar, orang ngati ngasar kira-kira oleh lungguh ki genep 2 jam wis ngantuk Bu. Ya. Ngantuk ya, kenapa kok ngantuk? Karena sekarang di dalam tendanya ada AC-nya, Kalau dulu ya kepenak. Mulai tahun 2017 itu sudah disediakan AC, tahun 2019 AC-nya sudah permanen, kaya sing neng Mina. Ya. Cuma kalau tendanya tidak permanen, kalau tendanya habis untuk wukuf dibongkar, tinggal ragangane. Setelah terbenam matahari, maka oleh maktab akan disiapkan untuk berangkat ke Musdalifah. Ya, di daerah ini yang dinamakan Musdalifah, dan memanjang loh, termasuk yang putih-putih ini masuk Musdalifah ini, ya, di memanjang. Ya, dan Musdalifah ini lebih sempit dibanding Mina, sehingga di Musdalifah di antar maktab tidak ada batasnya. Batasnya apa? Batasnya ora eneng. Sing dibedake mung pintu masuk dan pintu keluar. Pintu masuk itu ada tulisan angka, ya sama dengan angka yang ada di maktab di Mekah dan di Arafah. Ya, angka itu menunjukkan bahwa panjenengan berada di maktab ini nomor sekian. Misalnya nomor 25 itu di Mekah gedung ya nomor selawe nek Madinah ora eneng. Kemudian di Arafah pintu masuknya juga bernomor 25. Di Musdalifah ini nanti pintu masuknya juga ada nomornya 25. Tapi begitu masuk bleng itu antar maktab, antara maktab selawe karo 26 itu tidak ada batasnya. Sehingga bisa campur. Dan kemudian penyediaan toilet juga tidak seperti di Arafah. Arafah itu antar maktab sudah dibatasi. Nganggo seng Bu. Jadi ora iso wong maktab rene ngalih ning kono ora iso. Orang maktab situ menggunakan tempat air kecil yang ada di maktab yang lain tidak bisa. Tapi kalau di Musdalifah ini nanti tidak.
Jadi tempat toilet itu digunakan untuk beberapa maktabnya. Ada yang agak ngumpul, tidak satu maktab satu toilet. Maka itu yang perlu diwaspadai apa. Kemudian kalau Nabi dulu begitu matahari terbenam terus berangkat ke Musdalifah. Jadi begitu terbenam terus berangkat ke Musdalifah. Sesampainya di Musdalifah beliau yang dilakukan pertama kali menggelar sholat. Karena tadi belum sholat maghrib. Sesampainya di Musdalifah sudah waktu Isya karena jalan kaki naik onta. Sampainya di Musdalifah ini, dan Nabi melaksanakan sholat maghrib dan Isya di jamak dan di qashar. Maghrib dan Isya Nabi di Musdalifah. Nah, kemudian kalau yang sekarang penjenengan bagaimana? Ini situasional menurut kapan diangkatnya. Di pemberangkatan Arafah ke Musdalifah ini sudah tidak diundi lagi, tapi menggunakan undian lama itu. Nek mangkate saka Mekah neng Arafah itu nomor 1, engko mangkate kok Arafah neng Musdalifah nomor terakhir. Ya dibalik. Maka tidak perlu tergesa-gesa nek aku nomor 1 maghrib melu do bingung toto wah malah ngebaki dalan ngrepotke sing arep do munggah neng bis. Nah, yang penak itu yang nomor tengah. Jadi mangkat ya tengah, dari Arafah ke Musdalifah juga di tengah. Ini nek wong-wong kuwi hasil undian ya wis. Nah, yang dapat undian awal, yang berangkat undian akhir dari berangkat dari Mekah ini nanti diangkatkan awal. Ini bisa sholat maghrib dan isya di Musdalifah. Tapi yang nomor-nomor separuh lebih ini sudah susah untuk mencari tempat sholat di Musdalifah. Sehingga sholat maghrib dan isyanya dilakukan di Arafah. Itu yang biasa dilakukan. Nah, sampainya di Musdalifah di sini ini berangsur-angsur ora lancar, bahkan sampai lebih dari tengah malam tuh masih ada yang baru diangkut. Ya, ini kemudian di Musdalifah apa yang dilakukan Nabi setelah sholat? Beliau tidur. Jadi yang disik soalnya orang listrik sakit dan listriknya kencar-kencar. Ya, di Musdalifah ini ada gambar Musdalifah do turu. Nah ini Musdalifah, betul ini di Musdalifah ini ya. Jadi dong lesot nang merasa buatan saya dengan pokoknya gerombol menurut kloternya, ya, kemudian kloter iso golek nggon. Ini yang susah itu ketika duduk itu ndak ada yang ngatur, Bu. Jadi sing teko sik iki manggon kudune nyedak ning nggon lawang arep metu, sok-sok orang golek nggon sing penak. Golek sing nggon sing penak gue arep turu. Iki kono rada mereng-mereng kene wae. Sehingga akhirnya kan dapet campur aduk. Nah, seperti ini. Seragamnya semua sama, pakaiannya sama, ada dengan kami putih, apalagi yang bapak-bapak pakaiannya sama, nah letaknya begini. Kira meden ini toto-toto untuk melihat. Nah di sini setelah ba'da tengah malam, tapi biasanya jam 11 itu bis sudah mulai datang. Nah, pemberangkatan dari Musdalifah ke Mina ini tidak dibalik. Sing pokoknya sing teko sik mangkate sik kok kene. Sing teko kene keri mangkate ya keri. Mudah-mudahan maktab betul-betul konsekuen dalam ngatur perjalanan ini tidak podo rebutan. Ya, kalau maktabnya tegas, mereka yang belum dipanggil kloternya tidak boleh ikut antri keluar. Ya, jadi misalnya ini Musdalifah itu pintu masuknya dari sana, Bu, nanti pintu keluarnya sana. Jadi turun bis itu di sebelah selatan gedung ini misalnya ini Musdalifah, dan nanti keluar mau ke bis itu ke sana.
Nah, keluarnya di mana? Ya di pintu yang ada nomornya yang sama. Nah, ini kalau prosesnya tidak lancar, bisa sampai ba'da subuh, bahkan bisa sampai agak siang baru selesai diangkut. Untuk membangun prosesnya lancar. Dan pada waktu yang saya belum tahu yang kemarin, saya lupa belum nanya yang berangkat haji kemarin, tapi pada haji yang kami jalani sampai yang terakhir 2019 itu, di Musdalifah ini tidak ada konsumsi. Nanti betul konsumsi. Nek luwe pripun, luwe ya wis. Ora eneng wong dodol. Ada. Umpama ada yang jualan itu paling jualan wedang, tidak jualan makanan. Maka itu kan perlu dikait, istilahnya wong Jawa dikawekani, jagan-jagan, nggawa makanan-makanan yang sejak dari Mekah sing kira-kira tekan Musdalifah iki isih enak dipangan. Ya, luwe tenan ya bingung tenan iki sale. Nek katane delala sak rombongan ora nek sing nggo panganan nggih pun. Kayak gini nih. Kemudian ya selesai setelah mulai tengah malam, apa yang dilakukan di Musdalifah? Jadi kalau Nabi dulu di Musdalifah ini tidak melakukan ibadah apapun, hanya bermalam, betul-betul Nabi tidur, diriwayatkan tuh bangun-bangun sudah waktu subuh. Nah, kalau Nabi setelah melaksanakan sholat subuh ngenteni padang, Bu, kali petang. Karena bulan sudah terbenam, ya, kan baru tanggal 10, kan subuh itu wis sebulan wis angslup. Ya, sehingga menanti sampai padang. Kalau Nabi dulu ketika sudah padang itu kemudian naik onta menuju ke tempat yang dinamakan Mas'aril Haram. Mas'aril Haram tempat Nabi berdoa sebelum berangkat ke Mina, ini diabadikan ada masjid. Namun itu jauh dari daerah Indonesia, jauh dari daerah Indonesia ini. Tidak usah mencari. Setelah selesai berdoa di Mas'aril Haram, Nabi kemudian minta kepada sahabat untuk digolek ke kerikil. Saya tolong diambilkan kerikil 7. Nanti Nabi dulu ngambilnya dari Musdalifah cuma 7 kerikil. Lalu penjenengan besok bagaimana? Nah, maka saiki neng Mina itu tidak ada kerikil, Bu. Padahal sudah tenda, antar tenda itu dipaving, jaban tenda dalane di aspal, nanti nek golek kerikil neng Mina susah. Maka itu juga banyak ya dianjurkan ketika mencari kerikil di Musdalifah atau juga mungkin sebelumnya sudah cepat-cepat juga boleh. Ya, kerikil ini. Bahkan yang sing nggawa saka tanah air juga boleh. Ning ya kuwi kerikil kene iki luwih sithik timbang kerikil di sana. Biasanya sampai tahun yang kemarin, tahun 2000, saya pengalaman yang terakhir 2019 itu di Musdalifah sudah dicepaki kerikil, bahkan wis oleh pemerintah Indonesia, di panitia Indonesia, bahkan sudah diplastiki. Muga-muga sumpen yo ngono kuwi. Muga-muga nggih. Mergo plastik iki ya suwe, saling ngitung, lebokke gitu. Nah, itu perlu relawan yang banyak sekali. Tapi mudah-mudahan panjenengan besok begitu. Yang tidak usah tetap ngitung itu lah, soalnya plastik kan sak plastik digawa. Nah, insya Allah itu sudah cukup baik nafar awal maupun nafar sani. Nah, sudah dia di Musdalifah sudah cukup ya, jadi yang perlu dijaga untuk kebutuhan pribadi, siji makanan, yang kedua juga minuman, ya, karena tapi kalau tahun kemarin katanya dibagikan botol minuman, tahun 2019 itu ya dikai kerdus gitu kuning ora didomke,
Ya sing cedak kerdus ngerti, sing ora cedak karo kerdus ora ngerti. Wong kerduse ora ketok bareng wonge wis padha lungguh. Nah, maka itu yang lebih aman ya sangu banyu dhewe. Ya. Botol-botol aqua itu. Nah, ini masih suasana di Musdalifah. Kemudian ini Musdalifah yang sekarang yang tahun kemarin mungkin ini kok ada iup-iupannya. Kita lanjutkan sekarang ke Mina. Mina tempat, nah ini tenda Mina ini sudah di blok-blok. Tadi kami lupa wilayah Indonesia tadi yang gambar tadi Bu, yang gambar tadi. Yang gambar Dinah tadi. Yang Dinah ya. Nanti setelah Dinah ini. Nah, ini Indonesia itu dibagi nggon gitu. Nah, mayoritas di sini. Nah, ini ada batas, ini gunung kalau di batas. Ini tenda Indonesia ada di sini. Nah, ada di sini dan sebagian lagi ada yang di sini. Ini yang ada di Mina Jadid. Ini nomor urutnya tidak berubah. Yang ada di sini adalah nomor kecil 1 sampai 10. Di penjenengan kalau untuk maktab kok nomor 9, ya wis nggone mabit di Mina Jadid ini. Kalau yang lain-lain mayoritas di sini. Nah, tempat lewat jumrohnya ada di sini tadi. Nah, ini ada yang di sini nih, yang di bagian atas ini rada dhuwur ini karena gunung ini gunung. Langsung yang Mina, yang tenda tadi. Tambun, nah ini bentuk tendanya ada di dekat. Di masing-masing nanti sudah diberi bagian di daerah Indonesia itu misalnya ya bagiannya di mana? Ya di gapura yang tertulis angka itu tadi kalau angka 25, neng kono ya neng angka selawe. Ya. Dan masuk di tenda, dalamnya ada fotonya berapa? Jero tenda Mina nih. Enggak ada. Nah, ini gunung-gunung yang saya ceritakan, ini sebagian utara. Nah, di dalam tenda, ya ini satu tenda biasanya satu plong gini, ini satu rombongan. Kalau kemarin karena bukan yang kemarin ada kasurnya katanya. Iki kasur nih. Oh, kalau kasur ini ya tidak yang kemarin. Kalau yang nanti kurang tahu, soalnya kemarin kan jamaah hajinya cuma separuh. Ya kalau jamaah haji diangkatkan penuh, ya tidak mungkin ditatani kasur gitu. Wong ditatani awak wira sedeng. Ya, empet-empetan gitu. Ya. Kemudian ini adalah apa namanya tenda yang digulung, ini bisa dijadikan sekat. Ning hati-hati nalika ngedunke iki bleduke akeh banget. Akeh sing sok watuk perkara ngedunke itu kemudian tidak pakai masker. Ya karena setahun tidak diturunkan, begitu diturunkan makbul. Ya. Nah ini haji yang kemarin ini satu orang satu kasur, nah, nyaman banget. Nah setelah ada di sini penjaringan yang bisa dilakukan adalah kegiatan mabit yang wajiban, mabit di Mina itu wajib. Yang kedua adalah lempar jumroh. Lempar jumroh, gambar jamarat, nah ini dari luar jamarat ini Bu, sekarang sudah dipasangi tenda-tenda ini jamarat, ya kemudian ini jalan-jalan masuk, nah ini jalan masuk menuju ke jamarat. Ya, kalau melihat bentuknya begini, ini iki etan, iki kulon. Ya, jadi ini di sini jumroh ula atau sugro, yang tengah ini wusta, yang terakhir ini adalah Aqobah. Tanggal 10 Zulhijjah, jamaah dari seluruhnya sudah
pada malam 10 Dzulhijjah itu, pada 10 Dzulhijjah pagi, kalau Nabi dulu beliau melempar jumroh langsung ini 7 kali, 7 lemparan, dan setiap lemparan bertakbir. Jadi setiap lemparan bertakbir Allahu Akbar. Nah, di tengah-tengah dia sela-sela lemparan berdoa Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa dzambam maghfura. Lempar lagi. Nah, doa lagi, lempar lagi, doa lagi. Ini kegiatan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Selesai lempar jumrah, langsung tidak berdoa. Terus kembali dari Aqobah, tidak doa, langsung kembali ke maktab tenda yang ada di Mina. Untuk melakukan apa? Melakukan cukur atau motong rambut atau gundul. Kalau sudah melakukan itu artinya jamaah ini sudah tahalul yang pertama. Nah, larangan semuanya sudah habis, tinggal satu yang belum boleh, yaitu hubungan suami istri. Nah, ini sing do gundul-gundul nih tahun kemarin. Nah, gundul neng di nanti yang podong di sana, ada yang sangu barbir, ada yang cukur di tempat tukang cukur yang ada di pinggir jalan. Kalau ada yang di tempat cukur resmi itu biayanya cukup tinggi. Ya, ini jaluk orang yang tarife. Nah, pas ramai banget yang ngabani 50 rial. Nah, umum. Nah, kami pernah mau antri jadi nggak jadi. Jadi nggak jadi artinya tak wurung ke. Sakit wes anu gundul-gundulan dewe neng hotel saja. Nah, kebetulan ada yang bawa mesin cukur. Setelah cukur ini maka boleh pakaian ihram baru diperkenankan untuk dilepas, ganti dengan pakaian biasa. Ini menanti tanggal 11 Dzulhijjah. Wajibannya masih mabit. Mabit artinya bermalam di Mina ini. Nah, kemudian tanggal 11, kalau Nabi dulu menanti waktu zawal, ba'da zawal, ya. Tapi kalau sekarang ini diurut nomor oleh pemerintah Saudi untuk lempar jumroh tiga-tiganya. Maka itu sing digawa kerikile selikur paling sithik. Ya, ula, wusta, dan Aqobah. Bedanya dengan lempar jumroh yang pertama apa? Di sini ada doa, yani podo, ada doa ketika selesai lempar di jumroh pertama. Ya, Nabi itu bergeser, kemudian cari tempat menghadap ke kiblat dengan berdiri mengangkat kedua tangannya berdoa. Selesai berdoa baru lempar jumroh yang kedua, jumroh wusta. Selesai lempar jumroh wusta, Nabi kemudian cari tempat berdoa lagi. Ya, setelah itu lempar jumroh Aqobah. Selesai jumroh Aqobah Nabi tidak berdoa. Nah, ada yang dilakukan Nabi yang kita sulit melakukan apa? Nabi dulu selesai jumroh Aqobah, ini tempat jumrohnya, lebar seperti ini bibir sumurnya, jadi setinggi kan nek wong sing cendek-cendek setinggi leher begini, ya, itu. Jadi nek urung cedak ya jadi balangke. Nah, kembali kalau Nabi dulu setelah lempar jumroh ini bukan terus cukur Bu, ning terus belah. Nabi membawa hewan hadyu unta itu yang jumlahnya dengan yang dibawakan Ali itu sampai 100 ekor. Nah, 100 ekor itu dibelah Nabi swidak telu. Nah, luar biasa Nabi nyembelih 63 ekor dan kemudian jam itu muncul sidik, dan Ali menyembelih yang sisanya 37 ekor. Demikian prosesi jumroh, kewajiban lempar jumroh ini bagi yang ingin sempurna yang nanti tanggal 13, bermalamnya sampai malam 13. Yang ingin segera kembali ke Mekah, itu hanya sampai tanggal 12. Habis tanggal 12, kemudian berangkat ke Mekah dengan syarat
maghrib kudu wis metu sangka Mina. Demikian yang kami sampaikan pada siang ini. Tidak kami punya buka tanya jawab somben karena waktu sudah lebih dari jam 7. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan fillah arsyadakumullah, telah selesai paparan dari apa yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Haji Subari dan Bapak Haji Jalani Mustafa. Perlu kami sampaikan bahwa insya Allah nanti tanggal 11 Januari hari Rabu juga jam 5.30 nanti materinya adalah pelaksanaan ibadah haji lagi sebagai lanjutan dari apa yang tadi disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Subari. Kemudian juga akan dibantu oleh beliau Bapak Haji Agus Tantowi Mahdi. Dan jangan lupa bahwa di buku yang besar ini selalu dibawa Bapak Ibu semuanya, karena seluruh materi yang disampaikan di manasik IPHI di Baron ini mencakup dari apa yang dari awal hingga akhir dari pelaksanaan ibadah umroh dan ibadah haji. Kemudian untuk selanjutnya barangkali kalau ada ikhwan akhwat kita yang ketinggalan materi, bisa buka di YouTube Mufti Jaya Manasik IPHI Baron. Mufti Jaya Manasik IPHI Baron. Kemudian setelah itu kami sampaikan bahwa infak pada pagi hari ini mendapatkan Rp933.000. Kami ulang, Rp933.000, semoga menjadi amal jariah panjenengan semuanya yang bisa menerangkan jalan-jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, monggo untuk melazimkan kita selalu bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondoripun nderekaken sugeng soang-soang.